Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Asnandar atau Sumadiningah. Di video kali ini saya akan bincang-bincang bersama teman kita nih, YouTuber juga ya Mas Bro. YouTuber. Gimana kamu? Alhamdulillah baik-baik. Gimana lah? Gimana? Alhamdulillah baik. Ini YouTuber kita punya YouTuber nih. Sebenarnya juga udah pernah lihat ini. Kamu pernah lihat saya nggak sebelumnya? Udah. Oh, udah lihat. Lucu pokoknya mah. Ini YouTuber. Oh, dengan siapa Mas? Namanya Mas? Oke, Perkenalkan diri dulu. nama saya Sarifudin Muzaki, Yeah. saya dari Cilacap dan kebetulan saya di Poland itu udah hampir 3 tahun. Oh, berarti lama juga. Mm-mm. Punya channel juga ya kan? Ah, iya. Promosikan channelnya lah. Channel YouTube-nya. Saya juga punya channel, saya juga kadang membahas kehidupan di sini, kondisi di sini. Ketika aja nama saya di YouTube, Sarifudin Muzaki. Ya itulah. Mas hampir 3 tahun ya? 3 tahun. Itu udah berapa kali pindah ya di sini? Pertama dulu dari Indonesia tahun 2021. 2001 ya? 2021 Desember kan. Sama setahun dengan beda setahun. Dulu pertama kerja itu di Villa Ikan, pengolahan ikan. Pengolahan ikan. Di daerah Salmon, bukan salmon? Bukan. Oh, bukan. Ada salmonnya, cuma Ah, iya. banyak jenis-jenis ikan Oh, iya, beda jenis, iya. itu. Terus di sana 8 bulan, habis itu pindah ke Snebo. Snebo itu Yang bawang itu ya? produksi bawang bombay dari pembersihan, terus packing, terus bikin produk lain kayak gitu. Iya. Pokoknya bahannya bawang gitu, bawang. Di sana sekitar setahun lebih. Agak lama berarti ya Senin Bumi. Terus pindah ke sini. Terus pindah di sini. Berarti di sini baru nih ya? Baru. Ya kebetulan saya juga baru juga. Baru berapa lama sih? Di sini ya mau sebulan lah. Hampir sebulan. Iya. Nggak jauh beda berarti ya? Nggak jauh Saya beda. paling beda berapa minggu doang ya, masih baru juga. Nah, selama pindah-pindah gimana Mas? Apa itu ya? Gimana yang perasaan yang paling enak itu? Kerja di Polandia itu? Yang paling enak kebetulan di sini Iya. kondisi kerjanya tuh nggak dingin, nggak segala hangat macam, ya. nggak ada tekanan yang Iya. lumayan kayak gitu kan. Tapi jam kerjanya nggak stabil. Nah, itulah ada plus minusnya. Dan juga kalau misalnya kita pindah-pindah agensi atau pindah tempat kerja, kita bisa sharing sama teman-teman yang lain kayak Iya, gitu. yang begitu ya. Jadi untuk di sini tuh jam kerjanya ya berarti yang minusnya itu ya. Kalau misalnya kerja bagus lah. Tempat kerja juga lumayan lah ya. Iya. Boleh di ini apa tempat kerja yang baru nih Mas? Yang baru Sekarang kebetulan Di pabrik? di kerja di Taesung, Taesung ya. vendor dari LG LG Electronics. ya. Jadi dia tuh produksi kayak bahan material Spare part TV ya. dalam komponen TV gitu. Kerja juga nggak terlalu berat-berat banget ya, beda sama yang di KPI. Kalau di KPI lu bawa belur, udah belum pernah sampai. Belum. Tapi denger kan KPI. Dengar. Iya, KPI ngeri bro. Kalau bisa hindari lah. Di KPI itu ngeri, punya kerjanya lu gila, banyak pecat-pecat itu bener itu. Nah terus di sini kan katanya nanti bulan apa itu? Atau Desember, Januari pengurangannya kalau nggak salahnya ngomong-ngomong dengar-dengar. Isunya sih kayak gitu. Infonya gitu. Isunya kayak gitu di Karena akan sepi gitu. Ya. pabrik Taesung ini setiap tahunnya Iya. pasti ada pengurangan atau Karyawan. jamnya itu down. Kurangi lah, ya, pasti kurangi jamnya. Dan untuk antisipasinya ya kalau misalnya teman-teman mau stay di sini di Taesung ya it's okay gitu Iya, kan. Tapi kalau cuma misalnya ya- mau pindah ke tempat yang lain ya harus nunggu momen yang pas Ya, dulu itu kayak lah. gitu. Benar. Dan yang pasti sebelum pindah kalian juga bawa bekal yang cukup uangnya Ya, itu biar lah. nggak merepotkan orang lain Benar, gitu benar. kan. Dan Dibawa bekal lah ini. ya harus pintar-pintar cari kerjaan sama agensi juga. Iya di situ lah. Sekarang apalagi sekarang kan musim dingin. Musim dingin itu di Poland tuh kerjaan biasa lah. Kalau di Poland musim dingin itu agak sepi lah gitu kan. Job itu agak berkurang gitu ya. Beda nanti kalau sudah musim panas, musim panas kayak bulan 4, bulan 5 kayak gitu. Benar. Nah sekarang kan sampai kerja di apa itu Taesung ya. Berapa gaji di Taesung ini? Yang untuk sekarang ini? Kebetulan gaji di Per jam. Taesung per jam dengan agensi yang sekarang ini Iya yang sekarang baru ini.
kita dibayar dengan gaji 18 zloty per jam. 18 zloty per jam ya. Dan akomodasinya itu 400 sampai 450. 450. Dan transportasi itu mungkin udah termasuk atau mungkin gratis. Mungkin termasuk, tapi potongannya setiap bulan itu sekitar 400-an. Ya, 400-an. Dan jika kita masuk terus dalam waktu 1 bulan itu mereka ngasih kompensasi atau bonus atau free mess kayak gitu, free accommodation. Iya. Kalau misalnya masih terus itu ya, jadi kayak kedatangan lah, kedatangan. Kayak gitu. Sebenarnya lumayan juga kalau lagi jamnya stabil ya. Iya benar. Lumayan, cuma sekarang ini kan lagi sepi ya, udah mulai sepi masukin musim dingin. Nah terus untuk kedepannya gimana Mas? Nanti untuk mengatasi sepi itu, apakah rencana mau ke sini atau bertahan nih? Rencana-rencana? Kita lihat dulu sih. Kita lihat kondisi dulu seberapa parah. Benar. Sampai bulan depan ya. Berapa bulan mereka drop jamnya. Benar. Terus kita jika nggak memungkinkan ya mungkin pindah lagi. Apabila buat itu udah jalan terakhir lah ibaratnya. Iya benar. Iya benar. Gitu. Nah untuk teman-teman yang di Indonesia suka nanya pekerjaan gimana Mas? Di Polandia sebenarnya ada job nggak sih? Banyak teman-teman banyak ngomong itu pada nanyain ada job nggak Mas di Polandia kan? Kalau tergantung sih ini jawaban yang bertanya dari siapa. Misal jawaban teman-teman yang bertanya posisi masih di Indonesia atau udah di Poland itu jawabannya beda. Beda benar. Kalau teman-teman yang bertanya kayak gitu dia posisinya masih di Indonesia itu emang agak susah ya. Agak susah. Tapi kalau misal teman-teman yang bertanya kayak gitu tapi posisinya udah di Poland ya mungkin bisa di banyak kerjaan. Bisa di itulah mungkin bisa gitu. Tapi kalau masih di Indonesia kayaknya agak repot berat. Iya, soalnya sekarang proses mandiri itu ya bisa sebenarnya bisa, cuma kan nggak secepat kayak lewat PT gitu. Iya, terus dan bisa juga di drawing juga itu masalah bisa juga di drawing itu yang bikin lambat kan kayak gitu. Benar. Bisa juga di drawing juga. Jadi aduh susah Mas. Jadi saya juga bingung saya mau jawabnya. Intinya berat lah. Banyak yang pengen tanya terus. Nah yang sekarang ini, saya mau nanya lagi Mas. Ini lagi yang ngetren nih. Ini yang isu yang ngetren ini. Sekarang kan bisa pulang tuh susah di drawing tuh. Namanya orang kan diakalin orang Indonesia nggak pinter nih. Jadi lewatnya itu lewat negara Hungari, Slovakia, banyak itu Mas. Terus sampai sana pada lari ke Poland itu. Gimana tuh nanggapinnya itu? Betul. Sekarang lama itu. Menurut saya sih itu cuma apa ya, satu trik dari agensi Indonesia. Bisa jadi. Bagaimana cara memberangkatkan PMI-nya ke negara tujuan kayak gitu. Dan buat teman-teman yang tadinya ke Hungari atau ke Slovakia segala macam yang pindah ke Poland itu mungkin dapat pabriknya itu kurang bagus atau agensi di sana tuh kurang bagus kayak gitu. Dan terus pada pindah ke Poland karena beberapa faktor ada sih, banyak faktornya. Kayak mungkin di sini banyak temennya, terus ada temennya juga gitu. Atau mungkin di sananya kerjanya berat mungkin kayak gitu. Soalnya kalau dari Hungari ke sini kan nggak susah itu, sangat mudah. Dan tapi ada plusnya juga sih dari teman-teman yang gitu, dari Indonesia langsung ke Hungari atau ke Slovakia itu kadang mereka cepat dapat TRC. Sana lah, bukan dari sana. Beda sama yang dari Indonesia langsung ke Poland. Tapi beberapa ada yang Indonesia langsung ke Poland itu pengurusan TRC-nya cepat juga ada macam-macam gitu. Tapi kebanyakan lama lah, agak lama. Kebanyakan soalnya kan visa Poland kan ada yang setahun, ada yang 10 bulan, ada yang agak lama kan. Nunggu sampai sebelum mati visa baru dia bikin. Kalau di sana kan langsung bikin sebulan juga kalau di Hungari. TRC Hungari itu. Tapi menurut saya tuh sebenarnya kalau dari negara lain ke sini tuh menurut undang-undang kayaknya nggak boleh untuk kerja kalau ketahuan. Menurut saya pribadi sih tergantung legalitasnya. Iya, itu dari segi dokumen. Dan juga pas lagi apes mungkin di jalan kayak gitu ya mungkin ada operasi dari imigrasi atau dari apa kayak gitu. Tapi kalau sepengetahuan saya kalau misal dia udah pegang TRC gitu kan. Iya dari sana lah.
selagi dia masih pindah-pindah negara Eropa itu masih bisa. Masih aman ya, masih bisa. Enggak, maksudnya itu pas lagi kerjanya gitu. Oh, pas lagi kerjanya itu emang. Ya itu bermasalah. Kalau lagi jalan dia memang boleh. Soalnya kalau misal kita posisi kerja dan belum punya work permit, nah itu kadang trouble sih. Nah benar gitu. Tapi di sini banyak agensi yang kayak gitu, berani mempekerjakan para pekerja, terus WP-nya belum ada. Belum ada WP. Terus dia udah mulai bekerja kayak gitu. Sebenarnya sangat itu bang, riskan gitu. Nggak ada WP itu. Benar. Itu WP yang menentukan benar. Karena dia juga kalau di jalan aman, soalnya dia punya TRC lah. TRC Hungari kan itu berlaku seluruh Eropa kan. Sama seperti dari Poland ke Jerman nggak masalah. Cuma ya untuk kerjanya ini nih, legal untuk kerjanya ini kita perlukan work permit kayak gitulah. Sekarang lain katanya ini banyak ini teman-teman kita yang dari Portugal, dari Hungari, Slovakia. Mungkin sana kerjanya mungkin gajinya lebih kecil atau gimana. Jadi pada pindah ke sini ke Poland gitu. Saya lihat kemarin juga ketemu sama orang mana itu, orang India kalau nggak salah. Saya lihat visanya, bukan visa Poland ini, dia Serbia. Dari negara, saya tanya kenapa visa Poland susah? Jadi memang visa Poland susah. Bukan untuk Indonesia aja mas bro, untuk negara-negara lain juga susah. Visa memang dibatasi. Mungkin dari pemerintah sini udah membatasi jumlah segala macam tenaga asing lagi bisa jadi. Jadi memang gitu agak susah. Cuma walaupun susah ini kadang-kadang ya agensi ada yang juga yang nakal kan. Masih membuka aja lowongan-lowongan. Gimana tuh? Itu kadang ya kita sebagai PMI juga kadang bingung sih. Harus kayak juga itu. Kayak agensi ngomongnya udah bisa ke sini proses cepat-cepat segala macam, tapi ternyata kita udah diproses nggak terbang-terbang. Itulah di situ. Ya bikin galau juga. Ya, bener. Namanya agensi kan gitu juga kadang masih juga nyari orang sedang bingung. Padahal dipisah itu permasalahannya. Pisahnya susah. Beda sama Taiwan. Kalau Taiwan dia nggak ada drawing. Ongkos sekian juta memang terbang dia 3 bulan 4 bulan kayak gitu. Itulah perbedaannya. Terus mau nanya lagi, rencana kapan ya rencana mau pulang ya mas? Kalau rencana pulang sih paling kalau misal diperlancar urusannya, ya mungkin setahun lagi pulang. Tapi kalau lihat kondisi juga, kondisi juga keadaannya. Tapi juga yang nggak pengen lama-lama di sini kayak gitu. Apa mau pindah negara apa gimana nih? Apa pulang ke Indonesia, pindah negara atau balik lagi ke Poland atau buka apa jadi pengusaha? Tergantung kondisinya. Tapi emang kondisi di rumah itu nggak nentu soal penghasilan atau segala macam kayak gitu. Tapi ya usaha dikit-dikit ada di rumah kecil-kecilan kayak gitu ya. Udah ada usaha gitu ya. Tapi ya belum tahu sih, maksudnya mungkin pas di rumah ntar ada kebutuhannya lebih besar kayak gitu kan, dan penghasilan di rumah nggak nentu, terus nggak netep kayak gitu ya, apa boleh buat kayak gitu. Oh iya, satu lagi nanya itu apa namanya masalah TRC mas, kita bahas sekalian lah. Sekalian TRC juga nih. Nah ngomong-ngomong mas, gimana udah proses TRC nih sebelumnya? Kebetulan kemarin udah proses. Ya, di agensi lama. Di agensi sebelumnya. Di pabrik sebelumnya juga. Cuma agensi sebelumnya itu agak ruwet kayak gitu loh, agak susah. Tapi alhamdulillah udah dapat fingerprint. Sudah dipinjam paspor paspornya udah dicap merah kayak gitu kan. Tapi untuk kejelasan TRC kapan jadi dan dokumen pembuatan TRC-nya tentang barcode apa segala macam, mereka itu nahan itu kayak gitu loh. Si agensi yang lama. Jadi saya pribadi tuh nggak bisa ngecek updatean sama gitu. Apakah duitnya belum dibayar atau gimana tuh? Pas dulu itu duit masuk ke agensi pertama 1.000 zloty. Terus pas Finger bayar lagi 500 zloty kurang. Iya gitu. Berarti udah 1.500. Dan yang nggak bikin enaknya, bulan terakhir sebelum saya resign dari sana, agensi itu memotong gaji saya sebesar 300 zloty tanpa info kayak gitu. Apakah itu 300 buat nambahin proses TRC atau buat apa itu? Aku tanya, ngomongnya kayak gitu, dia jawabnya kayak gitu, dan totalnya itu berapa? Katanya 100
1.900. Oh, keseluruhan jumlah semua. Cuma kan kita nggak tahu kapan jadinya gitu loh. Ibaratnya kayak digantung kayak gitu. Nggak dikasih info itu kapan jadinya, berapa bulan atau berapa? Enggak. Dia cuma paling ya estimasi paling berapa bulan lagi jadi apa segala. Cuma kan selalu mulur kayak gitu. Iya benar. Oke, sekarang saya mau tanya, udah berapa lama proses TS itu? Proses TRC Sebelum Finger. dari pengajuan data itu Iya, masuk dari pengajuan. sekitar bulan Mei. Bulan Mei bulan tahun ini kan? Tahun Tahun ini ya. Mei, terus Juni Juli itu Finger. Terus Juli, sampai sekarang mau Desember belum. Agustus, September, November, Desember. Sekarang belum Desember, baru November. 39 lagi mungkin. Itu estimasi 4 bulanan lah kayak gitu. Biasanya itu. Biasanya tuh 4 bulan, 5 bulan lah kayak gitu. Biasanya. Tapi ya tergantung sih, kadang-kadang gitu. Benar. Jadi intinya gimana ya? Apakah saya tanya lagi, surat itu udah ada decision? Mereka itu nahan itu kayak gitu loh. Tapi udah keluar decision, udah keluar. Aku nggak dapat apa-apa kayak gitu. Jadi aku nggak tahu. Dan aku merasa kecewanya ya kayak gitu. Dia terakhir motong 300 roti tanpa permisi. Iya, tanpa pengetahuan lah. Dan habis itu ya udahlah aku cabut aja kayak gitu. Pada akhirnya cabut ke sini lah kayak gitu. Paham. Ada yang dengar lagi info itu katanya nunggu tes itu setelah decision keluar kayak gitu. Iya, soalnya kalau misal dari proses pinjer terus kita udah ada cap merah kayak gitu kan. Ya selang beberapa waktu kayak gitu kita kan dapat decision sama barcode. Iya. Itu buat pengambilan atau segala macam. Mungkin sudah keluar tapi ditahan di agensi lama, paham. Iya, paham. Jadi tinggal nunggu jadinya aja lah intinya. Paham. Benar. Jadi ya kayak gitulah Mas Bro, bincang-bincang. Kita bersama teman kita yang sebentar loh, lihat tuh. 17 menit udah kelamaan. Ya udah kita stop dulu lah bincang-bincang kita. Kita udah bahas semuanya nih tentang pekerjaan, tentang gaji, tentang keadaan di Polandia sekarang masuk musim dingin. Kalau gaji sekarang kan standar di Polandia sekarang ini misalnya 18 zloty ya. 18 zloty per jam Mas Bro. Jadi untuk sekarang inilah. Tahun depan mungkin ada kenaikan, saya tidak tahu. Nanti kita bahas lagi lah. Kita ini lagi lah, update lagi lah. Ya oke. Sekian dulu liputan saya bersama saya Muhammad Munandar, bersama saya Syarifuddin Muzaki. Salam dulu. Semoga sukses Mas. Oke, salam.